Halo guys, selamat datang di channel Aquascape Medan. Video kali ini agak beda karena ini merupakan segmen PA. Peduli Aquascaper maksudnya. Jadi tujuan dibuatnya segmen PA ini, aku akan mereview gear-gear yang aku pakai. Ya, siapa tahu kalian para aquascaper lagi membuat video-video tentang aquascape, atau kalian para konten kreator YouTube yang mungkin sedang membutuhkan informasi tentang alat yang akan aku bahas nanti, yaitu slider kamera. Gimana? Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Oke guys, jadi slider kamera yang aku beli ini ukurannya 50 cm. Karena menurut aku 50 cm itu ukuran yang cukup ideal dalam syuting video dan ringkas ketika akan dibawa kemana-mana. Kenapa aku beli slider kamera? Karena ada beberapa movement yang nggak bisa didapat dengan mulus ketika kita lakukan itu dengan cara handheld maupun dengan gimbal. Nah, berhubung peralatan-peralatan syuting ini cukup mahal, ya kalian tahu lah kan, seperti kamera, lighting, gimbal, lensa, dan slider juga salah satu gear yang nggak murah cuy. Akhirnya iseng-iseng aku coba cari di marketplace apakah ada slider yang murah tapi kualitasnya oke. Ternyata ada. Nah, ini dia slider DIY, artinya buatan tangan dan asli buatan orang Indonesia atau buatan lokal. Penjualnya adalah Art Techno DIY. Ntar aku cantumin link di kolom deskripsi. By the way, video ini nggak disponsori sama beliau, aku cuma pengen sharing doang ke kalian karena menurut aku ini kelihatannya cukup bagus dan bahannya juga cukup solid. Jadi dalam produksinya si Art Techno DIY ini ada beberapa tipe dan pakai slider yang ditawarkan. Mulai dari yang manual, artinya tanpa motor, jadi digerakkan secara manual pakai tangan ke kiri dan ke kanan. Ada juga yang menggunakan motor tapi dengan controller manual berbentuk box, jadi ada knop-knopnya. Artinya untuk pergerakan slidernya kalian bisa atur melalui tombol-tombol yang ada di box controllernya. Nah, sedangkan yang aku pesan ini yang model ada motornya juga, tapi dikendalikan melalui aplikasi handphone. Sebenarnya aku mesennya yang model manual ya, yang artinya kontrolnya itu manual pencet, tapi ternyata udah habis. Kemudian ditawarkan yang pakai model aplikasi ini. Nah, kenapa aku pengen mesen yang manual? Karena aku takut kalau pakai aplikasi-aplikasi begituan biasanya koneksinya bakal ribet gitu. Tahu lah kan, kalau ngandelin koneksi begituan kadang-kadang Bluetooth bisa nggak terdeteksi, kadang-kadang nyambung kadang enggak gitu. Tapi ternyata setelah aku coba nyalain, matiin, buka tutup aplikasi, dia tetap stabil cuy. Jadi lumayan keren juga. Nah, dalam paket pembeliannya kalian akan dapatkan body dari si slidernya itu sendiri, kemudian dudukan kakinya kiri dan kanan, dan ini bisa di setel tinggi rendahnya guys. Misalnya kalian letakkan di permukaan yang kurang rata, kalian bisa atur melalui 4 buah baut yang ada di masing-masing kakinya. Kemudian satu unit motor kalau kalian beli yang paket dengan motor otomatisnya, lalu satu buah kabel USB ke jack 3,5 mm DC untuk sebagai pengantar arus ke motornya. Kemudian satu buah kunci L untuk memasang si motornya ini. Satu buah pouch kecil untuk kalian bisa masukin motornya, dan satu buah tas untuk memuat si slidernya kalau kalian ingin bawa ke outdoor misalnya. Udah, itu aja. Dari segi bahan menurut aku ini bodinya solid banget. Bahannya seperti besi solid gitu guys. Karena kalau profil aluminium ini pasti kesannya rada kopong di dalam, tapi ini enggak, ini bener-beneran padat gitu. Ya menurut aku bahan ini harus kuat gitu. Karena kalau misalnya kalian mesen yang dia kan ada yang ukurannya 80 cm 1 meter. Seandainya kok kalian mesen 1 meter dan bahannya aluminium, ya tentunya ketika kamera kalian itu melewati bagian body slidernya di bagian tengah, itu pasti ada kecenderungan untuk melengkung. Sehingga wajar kalau si Art Techno DIY ini membuat
body slidernya ini dengan bahan besi yang cukup padat. Terus finishingnya lumayan lah untuk ukuran DIY. Jadi memang ada kelihatan bekas las di bagian bautnya, tapi ini ditutup dengan cat hitam yang kelihatannya cukup rapi. Terus untuk mengoperasikannya kalian bisa gunakan power bank. Kebetulan aku nggak punya power bank. Aku pakai kepala charger guys, kepala charger HP. Nah terus aplikasinya, ini kebetulan aplikasinya tidak ada di Play Store maupun App Store. Kalian bisa kontak si penjualnya, ntar akan dikirim dalam bentuk file APK kalau misalnya pakai Android. Kalau misalnya pakai iPhone, ntar dikirim softwarenya. Awalnya aku bingung kenapa nggak ada di Play Store. Nah ternyata setelah diinstal, aku lihat tampilannya, ternyata sepertinya si Adtechno ini membuild softwarenya sendiri gitu. Jadi softwarenya itu terkesan seperti di coding sendiri gitu. Jadi lumayan keren juga. Jadi pengoperasiannya cukup mudah. Kalian bisa atur kecepatan si slidernya berdasarkan persentase. Jadi kalian bisa atur kecepatannya dari 0% hingga 100%. Ya nggak mungkin 0% juga kan. Kalau 0% ya pasti nggak jalan slidernya. Kemudian kalian bisa set start point, artinya dari titik sebelah mana si slidernya akan bergerak, dan end pointnya atau titik akhir dari pergerakan si slidernya ini sendiri. Dan kalau kalian aktifkan fitur otomatis bergeraknya, dia akan otomatis bergerak dari start point hingga ke end point, dan bisa juga bolak-balik. Jadi terkesan seperti kalian mau buat video time lapse gitu. Nah keren kan? Sekarang kita masuk ke pro dan consnya. Kayaknya consnya dulu kali ya. Untuk consnya yang pertama, ini kabel USB ke jack 3,5 mm nya menurut aku itu terlalu pendek. Jadi kalau misalnya mau mengoperasikan pakai charger, ya artinya si slider ini nggak bisa jauh dari colokan listrik gitu. Makanya aku rombak sedikit untuk kabelnya sehingga lebih leluasa dalam menggerakkan si slidernya ini. Cons yang kedua, ketika di kecepatan 100% itu berhentinya itu nggak bisa smooth atau nggak bisa mulus gitu. Nah jadi semacam ada sentakan kecil gitu, dan itu lumayan mempengaruhi footage yang diambil. Dan aku merasa pergerakannya itu atau berhentinya itu benar-benar nggak mengganggu ketika di kecepatan maksimal 70%. Cons yang ketiga, slidernya ini nggak bisa diposisikan pada kemiringan yang cukup ekstrim, karena setelah aku coba itu ternyata kameranya itu bisa melorot sendiri ke bawah gitu. Padahal diklaim bobotnya bisa tahan sampai dengan 9 kilo. Udah, selebihnya nggak ada. Sekarang kita lanjut ke pro-nya. Pro-nya yang pertama udah pasti harganya. Harganya murah banget pak. Dengan paket yang ini yang udah paling lengkap, ukuran 50 cm, harganya cuma 995.000, nggak sampai sejuta. Dan ini harga di bulan video ini dirilis, artinya di bulan April tahun 2022. Ya siapa tahu nanti kedepannya bahan-bahan naik atau besi naik, bisa saja harganya ada penyesuaian. Bahkan kalau kalian beli yang tipe manualnya, artinya yang pergerakannya itu digeser dengan tangan secara manual, itu harganya mulai dari 200 ribuan. Ya lumayan terjangkau banget sebenarnya. Dibandingkan dengan harga slider pabrikan yang mungkin bisa mencapai 3 juta, 4 juta, 5 juta. Maksudnya bukan mau membandingin secara kualitas ya guys ya. Ya tentunya slider pabrikan pasti memiliki build quality yang lebih bagus atau fitur-fitur yang lebih lengkap. Tapi kalau untuk menghemat dan pengen dapat hasil footage yang lumayan, ya saya rasa produk ini bisa kalian pertimbangkan guys. Pro yang kedua, sellernya ini sangat responsif, dan bahkan produknya ini garansi service lifetime asal jangan terkena air atau ada faktor human error. Ya aku nggak tahu nih beneran apa enggak, tapi si Adtechno DIY ini sendiri yang menyampaikannya secara langsung pada saya melalui WhatsApp. Pro yang ketiga, build quality-nya ini sangat bagus guys, solid banget, pergerakan wheelnya itu juga smooth, dan motornya itu nggak bising atau ada getaran parah ketika bergerak dari kiri ke kanan. So itu dia video review kita hari ini di segmen PA ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang mungkin budgetnya lagi pas-pasan, habis upgrade gear ya kan, pengen nyari slider yang murah-murah dulu. Ya produk Adtechno ini bisa kalian pertimbangkan guys. Ya aku bukan seorang videographer profesional sebenarnya, cuman ya karena alat ini cukup membantu di bidang saya, terutama dalam syuting footage yang berhubungan dengan akuarium. Ya gak ada salahnya saya sharing ke kalian teman-teman aquascaper lainnya atau kepada para konten kreator YouTube
Siapa tahu bermanfaat. Like videonya jika suka, share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe. Saya Roni pamit undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.